Ya, Pesona Inspira masih Anda dengarkan ya, sajian Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Antri dulu dong di siang ini, Selasa 21 Maret 2023. Dan juga masih dengan narasumber kita ada Bapak Heri Sambodo. Masih semangat ya Pak ya? Ya masih. Siang-siang panas-panas gitu ya, harus tetap semangat ya Pak ya. Ya betul. Dan tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan sama Pak Heri. Salah satunya yaitu bentuk dari pengawasan terhadap orang asing. Tadi sudah disampaikan sama Pak Heri, ada pengawasan administratif ya Pak ya. Ya. Ada pelayanan keimigrasian dan juga lalu lintas. Terus selain itu ada lagi nggak sih Pak untuk pengawasan administratif ini? Ya tadi sebelumnya saya jelaskan pengawasan administratif dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai yang pertama pelayanan keimigrasian bagi orang asing, ya, baik itu visanya, izin tinggal, dan status keimigrasiannya. Yang kedua, lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian. Maksudnya pendetensian itu orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian lalu kita tahan di ruang detensi imigrasi, ada di kantor imigrasi, ada itu. Ada juga rumah detensi imigrasi di Indonesia ada 13. Kalau terdekat kami ada di Semarang. Berarti ini untuk WNA yang melakukan pelanggaran gitu Pak dan ditahan gitu ya. Itu namanya detensi, pendetensian. Kemudian orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian atau penindakan keimigrasian. Yang kelima, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai pencegahan dan penangkalan. Yang keenam, pengambilan foto dan sidik jari. Selain itu, ada juga pengawasan lapangan terhadap warga negara asing. Jadi pengawasan ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan yang secara langsung dengan terjun ke lapangan dan dengan berdasarkan sumber data yang ada dan laporan dari masyarakat atau instansi yang terkait. Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat beradanya orang asing berupa kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian dan tempat hiburan lainnya. Berarti memang tidak hanya dari sisi administratif saja ya Pak ya, tapi juga pengawasan lapangan. Berarti apakah ini Pak Heri juga terjun untuk langsung gitu Pak? Ya betul. Kami juga ada tim yang sering ke lapangan itu, ke beberapa tempat untuk melakukan pengawasan keimigrasian yang terdapat orang asingnya. Kalau pengawasan lapangan apakah hanya berdasarkan dari laporan masyarakat atau misalkan setelah ada temuan terus dari keimigrasian bisa langsung terjun Pak? Biasanya kami juga ada kegiatan rutin melakukan pengawasan. Tidak hanya ada laporan dari masyarakat, tapi juga mungkin dari instansi lain ada informasi terhadap orang asing yang dicurigai atau diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Berarti menerima laporan dari masyarakat dan juga pihak lain terhadap pelanggaran WNA ini. Terus kalau wilayah kerja sendiri Pak, dari Pak Heri saat ini itu mana aja Pak? Kalau wilayah kerja kantor imigrasi Wonosobo ini ada 5. Kalau dikenal Karesidenan Kedu ya. Di situ ada Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, kemudian ada Kabupaten Temanggung, kemudian ada Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan 1 Kota Madya Magelang. Tidak termasuk Kebumen ya. Kalau Kebumen masuknya Karesidenan Kedu, tapi wilayah kerjanya masuk ke kantor imigrasi Cilacap. Berarti Karesidenan Kedu minus Kebumen gitu ya, kantor kerjanya Wonosobo. Nah, kalau pelaksanaannya Pak, tahun 2023 ini kan baru berjalan 3 bulan ya, kira-kira. Sudah dilakukan berapa kali dan di tahun 2022 itu sudah melakukan pengawasan ini berapa kali Pak? Kalau di tahun ini sudah berapa kali ya? 2 kali kegiatan koordinasi dengan instansi terkait termasuk operasi mandiri. Kemudian ada koordinasi dalam rangka pengamatan kegiatan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Wonosobo udah 6 kali. Kalau di tahun 2022 itu udah puluhan kali ya. Udah itu. Kami juga sudah melakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 7 orang. 7 orang di tahun WNA. 2002. Di awal tahun ada 2 warga negara Malaysia.
itu overstay, kami deportasi. Kemudian berikutnya ada warga negara Inggris di Kabupaten Magelang. Dia telah selesai menjalani masa hukuman di Lapas Magelang karena tindak pidana narkotika. Kemudian berikutnya ada sama juga tindak pidana narkotika, telah selesai menjalani masa hukuman di Rutan Temanggung, warga negara Malaysia. Kemudian berikutnya ada penyalahgunaan izin tinggal kebetulan di wilayah Wonosobo, warga negara Malaysia. Dan terakhir ada warga negara Malaysia di Kabupaten Purworejo, indikasinya overstay. Kami deportasi. Berarti memang beda-beda ya Pak kasusnya ya. Bermacam-macam ternyata, dan ini memang sudah dilakukan pengawasan oleh kantor imigrasi Wonosobo gitu. Nah, kalau pengawasan bagi WNA itu bagaimana Pak cara dilakukannya? Ya, pengawasan keberadaan orang asing masuk atau keluar wilayah Indonesia terbagi atas dua. Yang pertama, pengawasan pada saat orang asing masuk atau keluar wilayah Indonesia yang dilakukan dengan mengadakan penelitian, pemeriksaan paspor atau surat-surat perjalanan lainnya kayak visa dan lainnya. Kemudian pengawasan pada saat orang asing itu berada di wilayah Indonesia. Seperti contohnya melalui registrasi perizinan keimigrasian, kemudian registrasi pendaftaran orang asing, kemudian registrasi tamu-tamu hotel tempat orang asing menginap, dan informasi dari instansi lain dan masyarakat. Oke, berarti memang pengawasan pada orang asing yang berada di Indonesia itu melalui berbagai hal gitu ya Pak ya? Ya. Kalau misalkan Pak orang asing itu kan banyak sekali yang dilakukan di Indonesia gitu ya Pak ya. Terus kemudian selain dari kantor imigrasi itu ada nggak sih pihak lain yang juga melakukan pengawasan sama orang asing Pak? Ya, jadi di kami ada amanat undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Di situ disebutkan adanya tim PORA. Apa itu tim PORA? Tim PORA itu tim pengawasan orang asing yang dibentuk oleh menteri kami, Menteri Hukum dan HAM, yang anggotanya adalah perwakilan dari instansi atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Jadi ada namanya tim pengawasan orang asing. Jadi setiap tahun kami adakan rapat juga di wilayah kerja kami, setiap kabupaten. Rapat tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri dari instansi terkait seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, Kesbangpol dan lain sebagainya. Berarti banyak ya sebenarnya ya. Jadi tugas tim pengawasan orang asing ini yang pertama pengumpulan informasi dan data keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat desa ataupun kelurahan sampai tingkat provinsi. Kemudian koordinasi dan pertukaran data dan informasi, kemudian penyelesaian permasalahan keberadaan kegiatan orang asing, pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing, kemudian berdasarkan rencana operasi dapat melaksanakan operasi gabungan yang bersifat khusus maupun insidental. Dalam hal menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan ini, maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Gitu. Kalau yang lagi viral akhir-akhir ini kan ada di Bali gitu ya Pak ya, WNA dengan segala aktivitasnya yang kadang memang meresahkan masyarakat gitu Pak. Nah itu apakah juga pengawasan tugasnya itu imigrasi atau bagaimana Pak? Iya betul. Emang kalau masyarakat menemukan hal-hal yang orang asing lakukan dianggap meresahkan atau dianggap ini, mungkin bisa dilaporkan ke kami, ke kantor imigrasi, nanti kami akan tindak lanjuti. Seperti kejadian di Bali juga banyak sekali seperti orang asing yang seperti contohnya ada dia menyewa rumah di pada orang lokal, kemudian
dengan harga yang wajar, kemudian dia sewakan lagi ke orang asing temannya gitu. Atau apa. Jadi itu termasuk pelanggaran keimigrasian juga ya kan. Ternyata macam-macam ya. Macam-macam. Bahkan istilahnya tuh apa makelar gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi dia sewakan lagi dengan harga yang lebih tinggi ke orang asing, dan itu melakukan pelanggaran. Baiklah, bahkan ada yang sampai menggunakan kendaraan dengan tidak wajar dan sebagainya itu ya Pak ya. Aneh-aneh sekali ternyata kelakuannya, dan itu memang salah satu tugas dari keimigrasian yang dilakukan gitu. Nah, Pesona Inspira kami masih menunggu pertanyaan yang pengen Pesona Inspira sampaikan berkaitan dengan pengawasan terhadap warga negara asing. Silakan untuk yang mau bertanya bisa bergabung di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996, dan kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, Pesona Inspira, dan kita masih memberikan informasi seputar imigrasi ya. Ada pengawasan terhadap warga negara asing. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali dengan Pak Heri mengenai bagaimana pengawasan orang asing, terus kemudian apa saja yang diawasi, dan contoh kasusnya juga sudah diberikan nih sama Pak Heri. Terus Pak, kira-kira ketika masyarakat Wonosobo atau di bawah lingkup kerja keimigrasian Wonosobo gitu menemukan kasus seperti WNA yang dicurigai atau seperti kasus-kasus WNA lain yang bermasalah gitu, bisa menghubungi kemana nih Pak? Boleh, nanti dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo ada beberapa channel atau saluran untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Di antaranya ada websitenya di www.kanimonosobo.kemenkumham.go.id. Kemudian juga kami punya email di kanimonosobo@kemenkumham.co.id. Kemudian juga bisa disampaikan di sosial media kami, ada Instagram @kantor_imigrasi_Wonosobo. Kemudian di Twitter kami juga ada @kanim_Wonosobo. Kemudian ada Facebook juga, di search kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Dan juga ini juga ada, tidak kalah pentingnya, ada WhatsApp ya. Bisa di WhatsApp di 0811 269 8859. Komplit sekali. Jadi Pesona Inspira kalau misalkan mau melaporkan pelanggaran atau apapun berkaitan dengan keimigrasian, bisa langsung menghubungi kanal-kanal tadi ya. Nah, Pak Heri, nggak terasa kita sudah banyak sekali membahas mengenai tema kita hari ini gitu ya Pak ya. Dan mungkin sebelum kita berpisah ada closing statement nih dari Pak Heri kepada masyarakat Wonosobo yang perlu disampaikan. Silahkan Pak. Boleh, terima kasih. Mungkin informasi ke masyarakat di wilayah kerja kami di kantor imigrasi Wonosobo, apabila ditemukan adanya orang asing yang dicurigai atau diindikasi ada pelanggaran keimigrasian, silakan laporkan ke kami akan tindak lanjuti. Kalau memang ragu atau bagaimana, bisa laporkan ke aparat setempat dulu, nanti bisa dilanjutkan ke kami. Baik, berarti tidak harus langsung ke kantor imigrasi sebenarnya ya Pak ya. Gitu. Dan terima kasih sekali Pak Heri sudah berkenan hadir di studio Radio Pesona. Kita sudah membahas banyak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda ya Pak Heri ya. Terima kasih banyak. Ya, dan Pesona Inspira, itu dia obrolan kita dengan sajian Antri asik ngobrol seputar imigrasi dengan tema pengawasan warga negara asing di hari ini Selasa 21 Maret 2023. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung mendengarkan sajian kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Pesona Inspira, dan akhirnya saya harus pamit. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.